Fiorentina tembus semifinal 3 musim beruntun. Gol Solanke bawa Tottenham ke semifinal. Drama 9 gol 120 menit, MU lolos ke semifinal. Bodo Glimt cetak sejarah Liga Eropa. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Di Stadion Miejski, Jagiellonia Białystok versus Real Betis bertarung sengit dalam leg kedua perempat final UEFA Conference League. Gol pembuka datang dari Cedric Bakambu pada menit ke-65 yang bikin gawang tuan rumah jebol. Tapi Jagiellonia tidak mau kalah. Darko Kurlinov membalas dengan gol penyama skor menit ke-70 yang bikin stadion makin panas. Skor akhir 1-1 cukup buat Real Betis memastikan tiket semifinal dengan agregat 3-1. Betis kini siap menghadapi Fiorentina di babak 4 besar. Di Stadion Artemio Franchi, Fiorentina melawan tim asal Slovenia, NK Chelsea. Gol pembuka akhirnya datang di menit ke-27 ketika Rolando Mandragora berhasil memanfaatkan umpan manis. Namun kebahagiaan tuan rumah tidak bertahan lama karena menit ke-54 Chelsea menyamakan skor lewat Aljosa Matko. Drama semakin seru saat menit ke-66 Klimen Nemanik bikin semua orang terkejut dengan sundulan ke sudut kiri atas gawang Fiorentina. Tapi cuma semenit kemudian Musekir langsung balikin keadaan buat La Viola dengan tendangan melengkung ke pojok gawang. Pertandingan berakhir imbang 2-2, tapi La Viola tetap maju ke semifinal dengan agregat 4-3. Di Stadion Stamford Bridge, Chelsea meladeni Legia Warsawa. Gol pertama datang cepat di menit ke-9 lewat penalti Thomas Pekhar. Si kulit bundar masuk ke pojok bawah gawang. Memasuki setengah jam, Chelsea membalas di menit ke-32 lewat Marco Kurela yang sukses step in bikin skor menjadi imbang 1-1. Namun Legia tak menyerah dan kembali unggul di menit ke-57 lewat sundulan tajam Steve Capuadi dari dalam kotak 6 yard hasil sepak pojok. Meski kalah di laga ini, The Blues tetap lolos ke semifinal berkat agregat 4-2 dari 2 leg. SK Rapid Wien dan Djurgården di leg kedua perempat final UEFA Conference League. Gol pertama pada laga ini tercipta pada menit ke-42 melalui penalti yang dieksekusi oleh Marcus Danielsson. Namun kegembiraan itu hanya bertahan singkat karena 4 menit kemudian Jakob Une melakukan gol bunuh diri. Pada menit ke-78, Keita Kosugi membawa Djurgården unggul lewat tendangan indah dari luar kotak penalti, skor 2-1 untuk tim tamu. Gol ketiga Djurgården terjadi pada menit ke-92 lewat tembakan keras dari jarak dekat 25 yard yang tidak mampu dijangkau kiper Niklas Hedel. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Gullikson lagi pada menit ke-105 memanfaatkan umpan tarik Agus Brisky. Dengan kemenangan ini, Djurgården mencapai semifinal kompetisi Eropa UEFA Conference League. Di Stadion San Mamés, Athletic Club meladeni Rangers. Dari awal pertandingan, Athletic langsung dapat penalti. Oihan Sunset bawa Athletic unggul 1-0 tepat sebelum turun minum. Namun harapan comeback Rangers pupus ketika Nico Williams memanfaatkan umpan silang ciamik dari Oscar de Marcos untuk mencetak gol kepala spektakuler pada menit ke-80. Gol ini memastikan kemenangan dan lolosnya Athletic ke semifinal Europa League untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir. Frankfurt versus Tottenham berlangsung di Waldstadion. Pada laga leg kedua perempat final Liga Eropa, tim tamu mencetak gol di menit ke-43 lewat penalti Dominic Solanke. Tottenham bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. Menang 1-0 sudah cukup untuk memastikan The Lilywhits melaju ke semifinal. Tottenham menyingkirkan Frankfurt dengan keunggulan agregat 2-1. Hal ini karena pada leg pertama di Tottenham Hotspur Stadium, kedua tim bermain imbang 1-1. Manchester United versus Lyon berlangsung di Old Trafford. Kedua tim bermain imbang 2-2 di leg pertama. MU memimpin 1-0 di menit ke-10. Bola umpan silang dari Garnacho disambar oleh Manuel Ugarte. MU memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di injury time babak pertama. Diego melepaskan tembakan ke sudut bawah tiang jauh Lyon. Lyon berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 di menit ke-71. Tolisso merobek gawang Onana lewat sundulan. Lyon akhirnya mampu menyamakan skor menjadi 2-2. Nicolas Tagliafico yang membobol gawang MU di menit ke-78. Lyon tidak bertahan terlalu dalam. Tim asal Prancis itu malah mampu balik memimpin 3-2 di menit ke-105 lewat Cherki. Lyon mendapat hadiah penalti Alexander Lacazette maju sebagai eksekutor dan membawa Lyon memimpin 4-2 di menit ke-110. Gantian MU yang mendapatkan hadiah penalti di menit ke-114. Bruno Fernandes berhasil memperkecil skor menjadi 3-4. Kobbie Mainoo memperpanjang napas MU di menit ke-120. Golnya membuat skor berubah menjadi 4-4.
Drama terjadi di injury time menjelang adu penalti. Harry Maguire mencetak gol untuk membawa MU menang 5-4 dengan agregat 7-6. Manchester United mengalahkan Lyon secara dramatis di leg kedua perempat final Liga Eropa. Lazio versus Bodo Glimt di Stadion Stadio Olimpico. Tuan rumah pecah telur lewat aksi Gustav Isaksen yang dengan elegan ngeflick bola masuk gawang buat bikin skor menjadi 1-0 di menit awal. Tapi drama sesungguhnya baru dimulai saat injury time babak kedua ketika substitut Tijani Noslin sukses mencetak gol dramatis. Di menit ke-100 extra time, Matteo Guendouzi memberikan assist cantik untuk bola Yedia membawa Lazio unggul agregat sementara. Andreas Helmersen membalas dengan sundulan tajam di paruh kedua extra time sehingga skor menjadi imbang agregat lagi. Adu penalti berlangsung tegang, skor akhir adu penalti menjadi 3-2 untuk kemenangan dramatis Bodo Glimt. Bodo Glimt pun berhasil melaju ke semifinal Liga Eropa. Bodo Glimt bikin gebrakan besar di dunia sepak bola Eropa. Klub asal Norwegia ini resmi jadi tim pertama dari negaranya yang berhasil melaju sampai semifinal kompetisi klub pria UEFA. Prestasi ini bukan cuma kebanggaan buat Bodo Glimt, tapi juga buat seluruh sepak bola Norwegia. Kota kecil tempat mereka berdiri yang cuma punya sekitar 50.000 penduduk tiba-tiba jadi sorotan dunia karena keberhasilan luar biasa ini. Semua mata tertuju pada manajer Ketil Knutsen yang sukses membawa timnya menembus batas sejarah. Tottenham Hotspur akhirnya berhasil menembus babak semifinal kompetisi Eropa besar untuk kedua kalinya di era Premier League. Setelah terakhir kali mencapai semifinal Liga Champions pada musim 2018-2019, kini Spurs kembali menunjukkan tajinya di ajang Europa League 2024-2025. Keberhasilan ini jadi bukti nyata bahwa tim asuhan pelatih Cenk Postecoglou mulai menuai hasil dari kerja keras dan strategi yang diterapkan sejak awal musim. Cenk Postecoglou sendiri sempat berjanji akan membawa Tottenham ke panggung besar Eropa dan sejauh ini ia tampaknya tidak main-main dengan kata-katanya. Fiorentina sukses melaju ke semifinal UEFA Conference League musim 2024-2025 setelah menang dramatis agregat 4-3 atas Chelsea. Di bawah asuhan pelatih Raffaele Palladino, Fiorentina menunjukkan konsistensi luar biasa dengan menembus semifinal kompetisi Eropa 3 musim berturut-turut. Prestasi yang terakhir kali mereka raih antara tahun 1957 sampai 1962. Meski sempat gagal juara di dua final sebelumnya melawan West Ham United dan Olympiakos, La Viola tetap jadi tim yang patut diperhitungkan berkat performa stabilnya di kancah internasional. Manchester United kembali mencatatkan kemenangan yang penuh drama dengan skor 5-4 melawan Lyon pada pertandingan malam ini. Kemenangan ini menjadi momen langka karena hanya kedua kalinya dalam sejarah klub setan merah berhasil menang dengan skor tersebut. Sebelumnya, hasil serupa tercipta pada Februari 1958 saat menghadapi Arsenal. Dengan kemenangan tersebut, Manchester United memastikan langkah mereka ke babak semifinal Liga Eropa dan akan menghadapi Athletic Bilbao sebagai lawan berikutnya. Keberhasilan ini memperkuat semangat tim untuk meraih gelar juara di kompetisi Eropa musim ini. Inter Milan dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk mendatangkan winger asal Brazil, Luis Henrique, dari klub Prancis Marseille. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, pemain berusia muda ini sangat antusias untuk bergabung dengan Inter dan sudah mencapai kesepakatan personal dengan klub asal Italia tersebut. Nilai transfer diperkirakan berada di kisaran 30-35 juta euro. Marseille sendiri tidak akan menghalangi kepergian Henrique jika tawaran tersebut sesuai harapan mereka. Luis Henrique tampil impresif musim panas ini dengan mencatatkan 9 gol dan 8 assist dalam 31 pertandingan bersama Marseille. Inter Milan dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak pelatih kepala mereka, Simone Inzaghi, hingga tahun 2027. Presiden klub PP Marotta mengonfirmasi bahwa negosiasi berjalan lancar dan pihak klub sangat yakin untuk mempertahankan sang pelatih yang telah membawa Inter meraih gelar Serie A musim lalu. Kontrak baru ini dilaporkan bernilai sekitar 7 juta euro per tahun ditambah bonus sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar Inzaghi yang sukses mengantarkan tim ke babak semifinal Liga Champions musim ini. AC Milan lagi serius buat permanenkan Kyle Walker dari Manchester City. Bek kanan asal Inggris ini gabung Rossoneri lewat pinjaman Januari lalu dengan opsi pembelian senilai 5 juta euro. Kabarnya, Milan sudah yakin banget sama performa Walker dan siap bikin kontrak permanen musim panas nanti. Sayangnya, Kyle Walker sekarang lagi cedera patah siku dan belum bisa bermain, tapi masa depannya di Milan tetap cerah banget menurut laporan resmi dari La Gazzetta dello Sport dan Fabrizio Romano. Juventus tengah mempersiapkan skuadnya untuk musim depan dengan mempertimbangkan opsi kiper yang lebih berpengalaman.
Meskipun Michele Di Gregorio telah menunjukkan performa yang cukup baik setelah dipermanenkan dari Monza, klub raksasa Italia ini dikabarkan mengincar David De Gea sebagai alternatif utama di bawah Mister Gawang. Kiper asal Spanyol berusia 34 tahun ini saat ini bermain untuk Fiorentina dengan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan, dan Juventus diyakini siap melakukan negosiasi agar bisa memboyongnya ke Turin. Mathys Tel, striker muda asal Prancis yang dipinjamkan Bayern Munchen ke Tottenham Hotspur pada Januari lalu, kini menghadapi ketidakpastian masa depan di klub Liga Inggris tersebut. Menurut laporan dari Christian Falk, Bayern berharap Tottenham dapat mengaktifkan klausul pembelian senilai 60 juta euro untuk merekrut Tel secara permanen. Dana hasil penjualan ini direncanakan untuk digunakan sebagai pengganti Harry Kane yang kemungkinan akan hengkang. Namun, performa Tel selama masa peminjaman belum cukup meyakinkan pihak Spurs untuk mengeluarkan biaya sebesar itu. Chelsea punya kabar baru buat para fansnya. André Santos, gelandang muda asal Brasil yang lagi dipinjamkan ke RC Strasbourg, bakal dapat kesempatan emas buat unjuk gigi langsung di depan pelatih kepala Chelsea, Enzo Maresca. Pemain berusia 20 tahun ini akan ikut dalam skuad Chelsea untuk ajang FIFA Club World Cup yang digelar di Amerika Serikat musim panas nanti. Performanya yang ciamik selama main di League One bikin Maresca dan stafnya penasaran banget sama perkembangan Santos jelang musim 2025-2026. Manchester City kabarnya siap menggelontorkan dana sekitar 20 juta euro buat mendatangkan Andre Lunin dari Real Madrid. Langkah ini muncul karena masa depan Ederson Moraes di Etihad Stadium mulai goyah, apalagi ada tawaran menggoda dari klub-klub Saudi yang bikin Manchester City harus cepat cari pengganti atau pelapis yang bisa diandalkan. Kiper internasional Ukraina itu sendiri sudah cukup lama jadi bagian Madrid sejak 2018, tapi seringnya cuma jadi kiper cadangan karena Thibaut Courtois selalu jadi pilihan utama. Virgil van Dijk resmi diperpanjang kontraknya di Liverpool. Sang bek bertahan 2 musim lagi. Kontrak Virgil van Dijk di Liverpool sedianya habis pada musim panas tahun 2025 alias di akhir musim ini. Dilansir dari situs resmi klub, Van Dijk perpanjangkan masa bakti sampai musim panas tahun 2027. Van Dijk sudah mengemas 314 penampilan bersama The Reds. 8 titel telah diraih pemain berusia 33 tahun itu. Kabar ini tentu membuat fans Liverpool bernapas lega. Atletico Madrid lagi siap-siap bikin gebrakan besar di lini belakang mereka musim panas nanti. Target utama mereka, Christian Cuti Romero, bek tengah Tottenham yang lagi naik daun dan jadi incaran utama pelatih Diego Simeone. Dengan beberapa pemain seperti Axel Witsel dan Cesar Azpilicueta yang kemungkinan cabut, serta ketidakpastian soal perpanjangan kontrak Reinildo, Atletico butuh sosok kuat buat jadi tulang punggung pertahanan baru mereka. Romero sendiri sudah berbicara langsung dengan Simeone dan memberi sinyal kuat pengen gabung klub Spanyol itu. Barcelona kini benar-benar melepas harapan untuk membawa pulang Neymar ke Camp Nou. Setelah sang pemain kembali dari cedera dan hanya mampu bermain 35 menit sebelum harus keluar lapangan sambil menahan air mata, klub Katalan memutuskan untuk tidak lagi mengejar tanda tangan bintang asal Brasil itu. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Barcelona sudah punya rencana lain yang lebih realistis untuk masa depan mereka, terutama dengan fokus pada pembenahan posisi bek kanan dan gelandang di bursa transfer musim panas nanti. Real Madrid lagi-lagi kena hantam keras usai kalah 2 kali berturut-turut dari Arsenal, yang bikin pasti pelatih legendaris mereka, Carlo Ancelotti, makin goyah. Fabrizio Romano mengatakan kalau pekerjaan Ancelotti sekarang benar-benar gak aman. Tekanan besar datang karena performa tim yang jauh dari harapan musim ini. Situasi semakin panas karena Real Madrid harus menghadapi final Copa del Rey pada 26 April mendatang. Kalau sampai kalah lagi di laga penting itu, bisa-bisa Ancelotti langsung angkat koper lebih cepat dari perkiraan. Kylian Mbappe bikin lega fans Real Madrid. Meski sempat cedera pergelangan kaki waktu lawan Arsenal di leg kedua perempat final Liga Champions, kabarnya si bintang Prancis ini gak kena cedera parah. Dari hasil tes awal yang dilaporkan AS, Mbappe cuma mengalami kesleo ligamen. Real Madrid sendiri yakin Mbappe bakal pulih cepat dan siap tempur lagi dalam 48 jam ke depan setelah menjalani pemeriksaan lanjutan. Meski begitu, Mbappe dipastikan absen saat Real Madrid melawan Athletic Bilbao di La Liga tanggal 20 April karena sanksi kartu merah dari laga sebelumnya lawan Alaves. Bek tengah Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Bundesliga untuk bulan Maret. Dalam 4 pertandingan yang dijalani selama periode tersebut, pemain asal Jerman ini menunjukkan performa gemilang dengan memberikan 2 assist penting saat melawan Mainz. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kontribusi besar Schlotterbeck dalam memperkuat lini pertahanan sekaligus membantu serangan timnya. Sayangnya, saat ini Schlotterbeck sedang menjalani masa pemulihan akibat cedera meniskus yang dialaminya pada tanggal 7 April lalu.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.